Rasailun lil asdiqai. Limaza yajibu an nara indama nasma'u saut. Istama'a lil kitaban sauti an mu'arahu. Yastakthifu madi maliki sahiri fil asriha. Hata'lamu maza hasala syabun fafirul takbihi. Laisa najahu allazi kuntu atamannahu. Laisat qata'tu lahmi salatan nabizan wa zujajatan nabizan. Baik, jadi di dalam ilmu uslub itu, dalam menganalisis karya sastra kita mengenal beberapa tingkatan. Itu terdapat 5 tingkatan analisis. Yang pertama mustawa asauti, yang kedua ada mustawa sorfi, yang ketiga itu mustawa nahwi, yang keempat itu mustawa dalali, dan yang kelima itu mustawa taswiri. Nah, jadi yang pertama itu mustawa asauti. Apa sih mustawa asauti? Jadi mustawa asauti ini berbicara tentang bunyi atau fonologi. Jadi bunyi dari, tentunya kan kalau kita membaca puisi itu baik dari ketika kita mendengar atau ketika kita membaca itu kan menghasilkan suara. Nah, suara itu atau bunyi bahasanya itu haruslah memiliki nilai tersendiri ataupun makna. Karena terkadang puisi itu tidak hanya puisi ya, tapi karya-karya sastra lain juga itu bahkan dari bunyi bahasanya saja itu sudah memiliki makna tersendiri. Namun dalam puisi karangan saya, mungkin karena saya belum advance juga, belum makhir dalam membuat puisi, jadi bagian asautinya itu menurut saya masih kurang. Saya sendiri merasa kurang. Tapi dalam di bait kedua, saya di situ menggunakan akhiran yang sama, yaitu ha di setiap akhiran bait. Kenapa? Di bait pertama itu karena karena alasannya enak aja gitu didengar, lebih enak dan lebih menarik. Jadi kesannya puisinya itu lebih menarik bahasanya. Dan yang kedua itu ada tingkat mustawa as-sorfi. Nah, di mustawa as-sorfi itu saya punya di bait ketiga, di baris pertama, dimana saya memilih peandaian dari nilai persahabatan kami itu seperti wine atau anggur. Di situ saya menggunakan nabizan. Nabizan ini kalau di dalam bahasa Arab itu wine atau minuman yang terbuat dari anggur. Jadi minuman anggur ini dalam adat Yunani itu adalah minuman yang sangat berharga dan hanya diminum saat pesta-pesta orang-orang tertentu saja, seperti raja-raja yang ingin bertemu tamu antar kerajaan seperti itu. Jadi, dan artinya itu adalah minuman yang berharga. Kita sebagai bagian minuman yang berharga, namun dipertemukan dalam situasi yang statusnya itu kan minuman kalau yang minuman yang sangat berharga dan dalam situasi yang selalu dalam keadaan yang bahagia. Biasanya keadaannya dalam pesta wine itu. Jadi maksudnya harapan dari penulis itu persahabatan yang dimaksud adalah persahabatan yang selalu bahagia dan juga bahagia. You know wine? It's like a party. Next. Jadi situ dia memilih kata wine, anggur. Lalu ada mustawa an-nahwinya dari polanya itu seperti pada bait ketiga itu saya mengubah akhiran
Akhirannya tidak sesuai dengan nahu sorob sebenarnya, tidak sesuai dengan nahunya, dimana akhirannya itu seharusnya berbaris duma, tapi saya ganti menjadi fathah. Kenapa? Kembali lagi alasannya agar lebih enak aja dibacanya gitu. Kalau kayak kayak salatun nabizan wa zujajatan nabizan. Zujajatun nabizan. Nah, kalau sebenarnya yang aslinya itu kan salatin nabizan wa zujajatun nabizan. Itu kayak omongan biasa aja, tapi kalau kita ubah semuanya menjadi fathah, jadi gini soalnya. Salatan nabizan wa zujajatan nabizan. Lebih enak jadi kan. Jadi saya ganti aja. Nggak ada masalah kan, orang Arab sendiri sebenarnya terkadang itu dimatikan. Nggak apa, namanya dalam berpuisi itu kita melanggar hukum nasab itu tidak apa-apa. Lalu ada lagi pemaknaan atau mustawa dalali. Nah, saya tidak menemukan mustawa dalali ini di dalam puisi saya, entah kenapa. Mungkin dalam puisi-puisi lain. Jadi mustawa dalali itu sendiri sebenarnya kayak makna. Jadi makna. Jadi kalau pemaknaan itu seperti menggunakan kata sinonim, antonim, polisemi dan lain sebagainya itu. Nah, tapi di sini saya tidak terlalu banyak. Lebih ada sih kayaknya. Seperti anggur tadi itu kan saya tidak menggunakan sekeranjang anggur, tapi sebotol anggur wine tuh. Lalu ada lagi mustawa taswiri. Mustawa taswiri itu lebih ke imaginary, majas. Ini majas-majas yang digunakan seperti hiperbola, majas kalau dalam bahasa itu majas akli, majas lugawi gitu kan. Nah, di sini banyak sekali majas yang saya gunakan. Salah satu majas yang paling saya suka dari puisi saya ini adalah ada majas akli, di mana kita menyandarkan satu perbuatan yang bukan orang tersebut yang menjadi pelakunya, orang yang sebenarnya. Kayak misalnya bangunan itu dibangun oleh wali kota, padahal yang membangunnya sebenarnya itu kan para tukang bangunan, bukan wali kotanya. Tapi wali kota yang memberikan otoritas ataupun perintah kepada para tukang bangunan itu untuk membangun gedung ataupun kota tersebut. Nah, di sini saya menemukan ataupun memberikan dengan sengaja sebenarnya majas akli di dalam beberapa bait puisi saya. Kayak dalam kata menyajikan sepiring roti di atas piring perak, sepiring roti di atas piring perak dan teh. Nah, sepiring roti menyajikan di situ kan bukan si pelaku yang benar-benar menyajikannya gitu kan. Maksudnya itu kan memberikan sajian roti dan teh di atas piring perak. Itu kan jadi mereka tuh bagai latarnya tuh kerajaan. Kan kalau di kerajaan itu tidak ada raja yang menyajikan makanan secara langsung, tetapi pelayan-pelayan lah yang menyajikan makanan seperti itu kan. Nah, itu contohnya. Dan ada lagi yang lain, tapi saya takut durasinya kepanjangan, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari puisi saya. Jika kalian penasaran, silahkan cek di blog saya dan analisis jika kalian menemukan bagian-bagian lain yang lebih menarik. So, that's it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.